pagi Bapak, silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Cindy yang bertugas juga di Poli hari ini. Apakah benar dengan Bapak Guru Dharma? Benar. Untuk umurnya Bapak benar 35 tahun? Benar. Untuk alamatnya apakah benar di Denpasar? Benar. Baik Bapak, sesuai dengan pemeriksaan fisik dan juga anamnesis yang sudah kita lakukan sebelumnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pengambilan BPA pada sekutum atau dahak Bapak, yang dimana nantinya saya akan meminta Bapak untuk menarik nafas yang dalam dan juga meminta Bapak untuk batuk dan meletakkan sekutum atau dahak Bapak di pot ini. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, silakan. Makasih dokter. Pertama, pembuatan sediaan apusan langsung. Lalu, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, ada pot sputum. Lalu, objek gelas yang bersih, tidak berminyak dan tidak bergores. Pensil kaca. Pinset. Lidi atau tusuk gigi. Lampu spiritus atau api bunsen. Rak pengering, rak pewarna, mikroskop, dan juga natrium hipoklorit. Untuk reagen yang digunakan ada karbol fusin 1%, asam alkohol 3%, metilen blue 0,1%, dan minyak imersi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah atau menggunakan hand rub. Selanjutnya saya akan menggunakan alat pelindung diri seperti handscoon dan juga masker. Lalu, pada objek gelas diberi identitas atau nomor kode pasien pada sisi kanan objek gelas. Selanjutnya, saya akan memilih bagian dahak yang kental atau berwarna kuning kehijauan, atau ada perkejuan atau ada nanah ataupun darah. Ambil sedikit bagian tersebut menggunakan tusuk gigi. Sebarkan di atas objek gelas dengan bentuk oval berukuran 2x3 cm, kemudian ratakan dengan tusuk gigi membentuk spiral kecil-kecil sampai kering. Lidi bekas pakai akan dimasukkan ke dalam wadah berisi cairan desinfektan natrium hipoklorit 0,5% sebelum dimusnahkan. Kemudian saya akan melakukan fiksasi sediaan dengan cara melewatkan di atas nyala api bunsen dengan cepat sebanyak 3 kali selama 3-5 detik. Setelah itu sediaan langsung diwarnai dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Pengecatan Ziehl-Neelsen diawali dengan meletakkan sediaan di atas rak pewarna. Kemudian tuang larutan karbol fusin 1% sampai menutupi seluruh objek gelas. Lalu, saya akan memanasi sediaan secara hati-hati di atas api bunsen sampai keluar uap, tetapi jangan sampai mendidih. Lalu biarkan menjadi dingin selama 5 menit. Jika sudah 5 menit, bilas sediaan secara perlahan dengan air mengalir, dan pastikan untuk tidak menyiram dan menyemprotkan air tepat pada hapusan sehingga bisa dimiringkan untuk objek gelasnya. Buang sisa air pada sediaan lalu letakkan kembali pada rak pewarna. Lalu tuangkan asam alkohol 3% pada sediaan. Lalu biarkan selama 3 menit. Jika sudah 3 menit, bilas sediaan dengan air mengalir sampai bersih dan tidak tampak sisa zat warna merah. Pastikan untuk tidak menyiramkan air tepat pada hapusan. Letakkan kembali sediaan pada rak pewarna, lalu tuangkan metilen blue 0,1% hingga menutupi seluruh sediaan dan biarkan selama 1 menit. Jika sudah 1 menit, bilas sediaan secara perlahan dengan air mengalir dan memastikan untuk tidak menyiramkan atau menyemprotkan air tepat pada hapusan. Selanjutnya, sediaan dikeringkan di udara atau menggunakan suhu kamar pada rak pengering. Baik, selanjutnya jika saat tadi pengerjaan saya terkontaminasi oleh spesimen pasien, saya memastikan untuk melepaskan APD yang saya gunakan tadi dan melakukan cuci tangan prosedural atau menggunakan hand rub. Dan selanjutnya saya memastikan untuk menggunakan APD kembali untuk pembacaan pada mikroskop. Pembacaan sediaan dan interpretasi hasil. Pertama-tama saya akan meletakkan sediaan pada meja preparat. Lalu saya akan menghidupkan lampu mikroskop.
Selanjutnya, saya akan membaca sediaannya. Saya menggunakan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali untuk menentukan fokus. Jika sekiranya sudah fokus, teteskan minyak imersi 1 tetes. Teteskan di atas sediaan dan jangan sampai pipet menyentuh apusan. Lalu, putar lensa objektif dengan perbesaran 100 kali sampai sel terlihat jelas. Saya akan membaca sediaan mulai dari ujung kiri ke ujung kanan minimal 100 lapang pandang pada garis horizontal terpanjang. Saya akan menghitung jumlah BTA yang ditemukan dari ujung kiri ke ujung kanan garis horizontal terpanjang. Lalu, saya akan interpretasikan hasilnya berdasarkan skala IUA-TLD. Interpretasi negatif tidak ditemukan adanya BTA minimal dalam 100 lapang pandang dan penulisannya negatif tidak boleh dengan strip. Lalu scanty ditemukan 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang dan penulisannya ditulis dengan jumlah BTA-nya, misal 2 BTA. Lalu 1 plus ditemukan 10-99 BTA dalam 100 lapang pandang dan penulisannya 1 plus. 2 plus ditemukan 1-10 BTA setiap 1 lapang pandang dan memeriksa minimal 50 lapang pandang dan penulisannya 2 plus. Lalu 3 plus ditemukan lebih dari sama dengan 10 BTA setiap 1 lapang pandang dan periksa minimal 20 lapang pandang untuk penulisannya 3 plus. Penulisan hasil negatif menggunakan tinta hitam atau biru dan penulisan hasil positif dan scanty menggunakan tinta merah.